Selamat pagi, Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Rehan Hadi dengan NIM 21170511256 sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Madianka Widarnyana dengan NIM 21170511270 selaku moderator, dan yang ketiga Nikoma Yurismayanti dengan NIM 21170505124 sebagai pemateri pertama. Baik, materi prinsip akuntansi yang berlaku umum akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Untuk Ayu Risma, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum. Praktik akuntansi harus dilaksanakan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Berlaku umum mempunyai makna bahwa bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Bentuk dari PABU mengacu konveksi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu. Selanjutnya ada Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Federasi Akuntan Internasional atau International Federation of Accountants (IFAC) membentuk sebuah komite khusus yang bertugas menyusun standar akuntansi publik. Komite tersebut diberi nama Public Sector Committee dan bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional, yang kemudian disebut organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional, yang kemudian disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik atau International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Dalam pelaksanaannya, komite tersebut tidak hanya menyusun standar tetapi juga membuat program sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintah. Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun Pemda di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah atau SAP yang kreadil yang dibentuk oleh sebuah komite SAP atau KSAP. Pengembangan SAP mengacu pada praktik-praktik terbaik tingkat nasional dengan tetap mempertimbangkan kondisi di Indonesia, baik peraturan perundangan dan praktik-praktik akuntansi yang berlaku, maupun kondisi sumber daya manusia. Selain itu, strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju basis akrual. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusutan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan pusat dan daerah dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi pertama, penyusun SAP dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, periksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP. Dan yang terakhir, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun dengan SAP. Kerangka konseptual SAP berfungsi sebagai pedoman jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP. Dan yang selanjutnya ada entitas pelaporan dan pengguna laporan keuangan. Entitas laporan merupakan unit pemerintah yang terdiri atas suatu atau lebih entitas akuntansi yang membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri atas yang pertama pemerintah pusat,
Yang kedua, pemerintah daerah. Yang ketiga, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Dan yang terakhir, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lain. Jika menurut peraturan perundang-undangan, suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk materi peranan dan tujuan laporan keuangan, saya serahkan kepada materi kedua. Untuk Raihan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai peranan dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan laporan keuangan yaitu yang pertama menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, dan lain sebagainya. Kemudian komponen laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri atas yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua neraca, dan yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Yang terdiri atas, yang pertama, asumsi kemandirian entitas, yang kedua, asumsi kesinambungan entitas, dan yang ketiga, asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Yang terakhir yaitu prinsip akuntansi. 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, yaitu yang pertama, basis akuntansi, yang kedua, nilai historis atau historical cost, yang ketiga, realisasi atau realization, yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form, dan yang kelima, prinsip perioditas atau periodicity. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure. Yang kedelapan, prinsip penyajian wajar atau fair presentation. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Rehan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya tutup presentasi ini dengan
ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.